Dengan membentangkan spanduk, massa yang merupakan calon pejabat pembuat akta tanah ini berorasi menuntut penerbitan surat keterangan lulus bagi para calon PPAT yang telah menempuh ujian tahun 2022 lalu. Masa sebelumnya telah melakukan mediasi ke pihak kementerian namun belum mendapatkan hasil. Sebagai bentuk rasa kekecewaan, calon pejabat pembuat akta tanah ini membakar ijazah saat aksi digelar. Jangan berdosa cita-cita kami, Pak Menteri. Kami hidup berusaha mencari nafkah hanya untuk mengabdi menjadi seorang PPAT. PPAT itu tidak digaji, Pak Menteri. Dari mana APBN untuk gaji PPAT? Tidak ada. Kami hidup mandiri. Apapun kami lanjut ke DPR RI, Pak. Kalau tidak ada tanggapan dari mereka, tidak ada hitam di atas putih dari mereka, tidak keinginan kami hak kami tidak dipenuhi oleh mereka, maka kami akan lanjut ke sana, Pak. Bagaimana dengan IPAT, Persatuan PPAT? Apakah mengetahui hal ini? PP IPAT kami sudah diundang, tapi beliau sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali. Mohon izin nih, kami ini ketika menjadi anggota luar biasa di PP IPAT, Pak Hapendi, mohon maaf, Ketua IPAT, kemana selama ini Anda? Kejaksaan Agung Republik Indonesia hari ini kembali memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan kedua Menkominfo Johnny G. Plate sebagai saksi dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur 1, 2, 3, 4, dan 5. Bakti Kominfo Kementerian Kominfo tahun anggaran 2020-2022. Johnny G. Plate tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media. Kejagung akan mendalami setidaknya 4 poin pada pemeriksaan hari ini, yakni tanggung jawab pengguna anggaran, perencanaan pembangunan BTS Kominfo, dugaan manipulasi kemajuan proyek, dan dugaan adik Johnny G. Plate menerima fasilitas. Dalam pemeriksaan pertama 14 Februari lalu, Johnny G. Plate dicecar 51 pertanyaan selama 10 jam. Ya pemirsa, pagi tadi Menkominfo Johnny G. Plate datang ke Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan, dan untuk mengetahui informasi terkini kami terhubung dengan Yola Duyanti di Kejaksaan Agung. Selamat siang Yola, apakah sudah ada tanda-tanda pemeriksaan Johnny G. Plate ini usai begitu? Ya, selamat siang Gede, Deta, dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kiranya pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate masih berada di Gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo pada periode 2020 hingga 2022. Tadi menurut pantauan kami di lokasi juga memang Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ini tiba di Gedung Jampitsus pada pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setibanya di gedung, Johnny G. Plate langsung memasuki Gedung Jampitsus tanpa menyapa kami awak media yang memang sudah sejak dari pagi tadi menunggu kedatangan dari Menkominfo tersebut. Adapun memang menurut informasi yang kami dapatkan dari Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung yakni Kuntadi, maksud kami mengatakan bahwa ada 4 poin yang kiranya akan didalami dalam pemeriksaan Johnny G. Plate pada hari ini. Adapun poin tersebut yakni soal tanggung jawab pengguna anggaran, lalu ada perencanaan pembangunan BTS Kominfo, dugaan manipulasi kemajuan proyek, dan juga dugaan adik terima fasilitas. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada Kapus Penkum Kejagung yakni Ketut Sumedana yang mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik dari Kejagung masih terus mendalami dan juga melakukan evaluasi dari keterangan para saksi dan juga beberapa alat bukti yang sudah ditemukan sebelumnya oleh tim penyidik dari Kejagung. Termasuk diantaranya adalah potensi ataupun peluang dari berubahnya status Menkominfo sendiri, yakni yang mana diketahui hingga saat ini Menkominfo dan juga adiknya Gregorius Alex Plate masih berstatus sebagai saksi atas kasus tersebut. Namun memang untuk Gregorius Alex Plate sendiri sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 26 Januari dan 13 Februari lalu, yang mana Gregorius Alex Plate juga sudah mengembalikan dana sebesar 536 juta rupiah yang diterima dari fasilitas
Kominfo BTS pada periode lalu. Dan memang meskipun sudah dilakukan pengembalian dana oleh adik Johnny G. Plate tersebut, namun tadi Pak Ketut mengatakan bahwa proses hukum masih terus dilakukan baik untuk Menkominfo dan juga adiknya. Hingga saat ini juga penyidik dari Kejagung sudah menetapkan setidaknya 5 tersangka dan juga sudah memeriksa sebanyak 67 saksi dan mencekal sebanyak 23 orang untuk berpergian ke luar negeri terkait kasus tersebut. Gede dan juga Deta. Baik, apa pemeriksaan lanjutan usai Johnny G. Plate diperiksa hari ini, Yola? Ya, Deta, Gede dan juga pemirsa, memang untuk selanjutnya apa saja yang menjadi proses dari pemeriksaan terkait usai dilakukannya pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate pada hari ini, memang kami belum mendapatkan informasi pasti. Namun tadi dikatakan oleh Ketut Sumedana yang mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya juga masih terus dilakukan hingga ke depannya untuk dilakukan pengumpulan alat bukti dan juga keterangan dari saksi-saksi tersebut yang mana dalam kasus ini merupakan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Kominfo pada periode 2020 hingga 2022. Deta. Pemirsa, terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate hari ini, Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dijalani Menkominfo. Hari ini Menkominfo Johnny G. Plate diperiksa Kejagung terkait kasus BTS. Ya, kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Terhadap siapapun. Ya, kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Terhadap siapapun. Kesana hari ini ya untuk melakukan pendalaman dari fakta yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Ya. Terkait dengan mengembalikan uang. Ya, salah satu tadi itu. Juga apakah pidana nanti bisa terbebas Pak adik Pak Plate? Nanti kita lihat ke depannya. Memang sebetulnya jabatan atau pekerjaan dari adiknya itu? Nah, justru kita dalami. Kan beliau ini tidak merupakan ada hubungan hukum di Kominfo ya. Kenapa sampai ada aliran ke sana mendapatkan fasilitas seperti itu ya. Hari ini kita dalami. Apakah ada perintah dari mungkin dari kakaknya atau dari seperti apa ya, nanti kita lihat perkembangannya ya. Pemirsa, sebelumnya adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate, mengembalikan uang yang merupakan fasilitasnya dalam proyek Tower BTS Bakti Kominfo 1, 2, 3, 4, dan 5. Pihak Kejagung masih mendalami kaitan adik Menkominfo Johnny G. Plate dalam ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kutandi mengatakan masih mencari kaitan Gregorius Alex Plate, adik Menkominfo dalam kasus dugaan korupsi Tower BTS Bakti Kominfo. Diduga Gregorius menerima gratifikasi. Sejumlah fasilitas juga telah diterima oleh Gregorius dan telah dikembalikan kepada negara. Total yang telah dikembalikan mencapai miliaran rupiah. Saya ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah 534 juta rupiah. Itu sudah dikembalikan. Mungkin demikian. Pengembalian aset dan uang yang diberikan Gregorius menjadi salah satu materi dalam proses pemeriksaan Johnny G. Plate. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo, Kementerian Kominfo. Kejagung juga telah memeriksa sedikitnya 60 orang saksi termasuk Menkominfo Johnny G. Plate dan adiknya. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan.
Tersangka diduga telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Perannya adalah begini, jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama, ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender, ya, di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya gitu loh. Dengan ditetapkannya satu tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Galumbang Menaksiman Cuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohanes Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment. Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, menjadi tersangka kelima yang ditetapkan Kejagung. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang. Salah satu yang telah diperiksa sebagai saksi adalah adik kandung Menkominfo, Gregorius Alex Plate. Sementara Menkominfo Joni Plate rencananya akan diperiksa pekan depan. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, aksi nyata Partai Perindo yang peduli masyarakat kecil terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hasil survei terbaru dari Political Weather Station atau PWS, elektabilitas Partai Perindo mencapai 5,0%, unggul jauh di atas Partai Parlemen, PAN dan juga P3. Partai Perindo semakin diperhitungkan jelang pemilu 2024. Elektabilitas partai bernomor urut 16 di kertas suara ini terus merangkak naik. Hasil survei Political Weather Station atau PWS, partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini meraih elektabilitas 5,0%, jauh di atas partai parlemen yaitu PAN dan P3. Survei yang dilakukan pada 3-10 Maret 2023 dengan jumlah 1.200 responden dari 34 provinsi ini membuktikan Partai Perindo semakin menjadi ancaman bagi partai politik lain, baik partai baru maupun yang saat ini sedang berada di parlemen. Naiknya elektabilitas Partai Perindo tidak terlepas dari peran pengurus dan kader menjalankan program dan berinovasi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, di mana Partai Perindo bersama masyarakat menanam bawang merah guna meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Di tengah tingginya harga kebutuhan masyarakat, saat ini kami Partai Perindo Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat melakukan penanaman bawang merah dengan lahan 1,5 hektar dengan target maksimal 25 ton. Ini merupakan bentuk kerja nyata Perindo Kota Padang Sidimpuan kepada masyarakat. Rencananya partai bernomor urut 16 pada kertas suara pemilihan umum tahun 2024 mendatang ini akan terus membuka lahan penanaman bawang di seluruh kelurahan dan pedesaan yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.